baik itu takbir yang enak kita rasakan atau takbir yang kurang menyenangkan kita rasakan. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara memahami takbir dengan benar. Dan pada malam ini kita akan melihat nas hadis dan bagaimana para ulama salafus saleh berhadapan dengan orang-orang yang suka mempermasalahkan takdir atau suka membicarakan takdir dengan pandangan yang curiga. Qala musannif rahimahullah ta'ala an Yahya ibn Ya'mar qala kana awwalu man qala fil qadari Ma'bad al-Jubni bil Basrah. Qala dari Yahya bin Ya'mar qala yang menceritakan kana awwalu man qala fil qadari Ma'bad al-Jubni bil Basrah, adalah orang yang pertama mempermasalahkan takdir, orang yang pertama yang suka mempermasalahkan takdir Allah itu adalah Ma'bad al-Jubni di Basrah. Ma'bad al-Jubni yang kemudian nanti menjadi orang yang menjadi pencetus aliran Qadariyah dalam Islam. Ma'bad al-Jubni, jadi orang Islam yang pertama suka membicarakan, mempermasalahkan takdir Allah. Dia berada di Basrah. Qala, nah diceritakan oleh Yahya ibn Ya'mar, "Fantalaqna hujjajan ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Humairi." Ketika kami pergi haji, saya Yahya ibn Ya'mar bersama Imam Humayd bin Abdurrahman al-Humairi. Falamma qadimna al-Madinah, saat kami berada di Madinah, wafaqna Abdullah ibn Umar wa huwa fil masjid, kami berjumpa dengan Abdullah ibn Umar. Abdullah anak ibn Umar bin Khattab, salah seorang ulama besar yang sahabat Nabi. Jadi Yahya ibn Ya'mar dan Humayd bin Abdurrahman ketika pergi haji berjumpa dengan Abdullah bin Umar di Madinah, wa huwa fil masjid, ketika itu sedang di Masjid Nabawi. Nah, kata Yahya ibn Umar, faqultu ya Aba Abdurrahman, aku memanggil wahai Abu Abdurrahman, ini laqab untuk Abdullah bin Umar. Inna qibalana nasan yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna wa yatakaffaruna al-ilma wa yaquluna la qadara. Sesungguhnya di tempat kami, artinya di Basrah, nasan, ada orang-orang yaqra'una al-Qur'an, mereka adalah orang-orang ahli Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Wa yatakaffaruna al-ilma, dan mereka orang-orang yang sangat haus pada ilmu. Wa yaquluna la qadar, tetapi mereka kemudian berpendapat bahwa tidak ada takdir Allah. Nah, salah seorangnya adalah tadi Ma'bad al-Jubni. Jadi mereka ini orang-orang yang hafal Al-Quran, haus ilmu, suka ilmu, tapi kemudian suka mempermasalahkan takdir Allah, suka mempertanyakan takdir Allah. Jadi wa yaquluna la qadara, mereka mengatakan tidak ada takdir Allah. Wa innamal amru unuf, sesungguhnya setiap perkara itu terjadi begitu saja. Nah, artinya kalau kita ada usaha, kita dapat; tidak ada usaha, tidak dapat, tidak ada takdir. Fa'idha laqita qala, mendengar pertanyaan tersebut, mendengar ada hal tersebut di Basrah, qala, maka
Abdullah bin Umar menjawab, Umar ini sahabat Nabi, anak Abu Bakar. Qala fa idza laqita ulaika, apabila engkau, ini jawaban Abdullah bin Umar, apabila engkau berjumpa dengan orang-orang yang model seperti itu, fa akhbirhum anni minhum bari, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka. Ya, Abdullah Umar tidak setuju dengan pendapat Ma'bad al-Juhni dan orang-orang sepertinya di Basrah. Wa annahum minni bura'un, dan sesungguhnya mereka itu terlepas dari itu. Ya, aku tidak bersama mereka dan mereka tidak bersama aku. Ya, aku tidak sependapat dengan mereka. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadari kulli khairihi wa syarrihi. Dan demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, law kana li ahadihim, seandainya bagi salah seorang di antara mereka itu, mereka yang mempermasalahkan takdir tadi, seandainya bagi mereka itu ada pahala sebesar gunung Uhud, ada pahala sebesar gunung Uhud, fa'anfaq, ada emas sebesar gunung Uhud, ya, seandainya mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa'anfaqahu, kemudian mereka menginfakkannya, emas sebesar gunung Uhud tersebut, menginfakkan, maka bila Allah minhu, Allah tidak akan menerima infak mereka tersebut, hatta yu'mina bil qadri, hingga mereka benar-benar beriman dengan takdir Allah, kulli, semua, khairi, baik takdir yang baik, wa syarri, maupun takdir yang buruk. Jadi hati-hati dengan persoalan takdir ini yang kita sampaikan sebelumnya. Mempermasalahkan takdir, meragukan takdir Allah, dan semuanya, apakah itu yang baik atau yang buruk, meragukan, yakin cuma takdir yang baik, ragu takdir yang buruk, sama saja. Mengatakan Allah hanya menakdirkan yang baik, tidak yang buruk, sama saja. Harus dua-duanya kita imani. Maka meragukan kedua-duanya, mempermasalahkan kedua-duanya. Kalau ada orang seperti itu, walaupun dia berinfak emas satu gunung Uhud, maka bila Allah minhu, Allah tidak menerima darinya, hingga dia beriman dengan takdir kullihi, semuanya, khairihi wa syarrihi, apakah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, ini jawaban Abdullah bin Umar. Jadi setelah kita jelaskan cara memahami takdir pada pertemuan sebelumnya, baru kemudian kita sampaikan nas-nas bagaimana para sahabat, para tabi'in berbicara tentang takdir. Jadi kita tidak bingung lagi, kita sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, kemudian disebutkan juga dan an Abd Dailami qala, dari Ibnu Ad-Dailami qala, dia menceritakan, ataitu Ubay bin Ka'ab faqultu lahu waqa'a fi nafsi syai'un min al-qadar fahaddithni bi syai'in la'alla Allah jalla thana'uhu ayudhibahu min qalbi. Dari Ibnu Dailami, ia menceritakan, ini tabi'in, ataitu Ubay bin Ka'ab, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini namanya sahabat Nabi. Jadi kata Ibnu Dailami, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, faqultu lahu ma waqa'a fi nafsi syai'un min al-qadar. Maka aku menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab akan sesuatu dalam diriku, dalam hatiku, yang berkaitan dengan takdir. Timbul timbul keresahan, keraguan tentang takdir.
Maka Ibnu Dailami menyampaikan hal tersebut kepada Ubay bin Ka'ab. Fahadisni bisyai'in la'alla Allah jalla thana'u ayyudhibahu min qalbi. Wahai Ubay bin Ka'ab, sampaikan kepadaku sesuatu hadis atau apapun itu yang mudah-mudahan dengan mendengar itu Allah hilangkan keresahan yang ada dalam hatiku tentang takdir. Faqala, maka Ubay bin Ka'ab menjawab, "Lau anna Allah jalla thana'u 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum, wa law rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Kata Ubay bin Ka'ab, seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, azabahu, Allah bisa mengazab mereka, dan dengan begitu Allah tidak zalim kepada mereka. Walau rahimahu, dan seandainya Allah menyayangi mereka penduduk langit dan bumi, kana rahmatuhu khairan lahum min a'malihi, adalah kasih sayang Allah itu lebih tinggi bagi mereka daripada amalan yang mereka kerjakan. Nyambung. Hanya jawaban itu, jawaban lain lanjutan. Jadi jawaban Ubay bin Ka'ab kepada Ibnu Dailami, kita ulangi dan perjelas. Beliau mengatakan seandainya seluruh Allah mengazab kita semua penghuni langit dan bumi, yang beriman tidak beriman, yang saleh yang tidak saleh, semua diazab. Apakah Allah zalim? Apakah Allah zalim? Tidak. Kenapa Allah zalim? Bedanya nama kamu. Banyak boleh tak bermana. Mana yang cek warna-warni ya. Barang mananya yang rumah. Dia tak belum kontrol. Tapi itu mana rumah tak barang. Tapi air tak barang. Tak ada yang minggunya yang nyo kasi. Minggu ke nyo kasi. Pokoknya 2 bulan habis kasi, tapi dia baju. Tak zalim. Nah, zalim kasi mana tak baju mana? Apa zalim? Draw tu. Mana draw tu. Draw kayu, draw baju. Zalim apa tidak? Tak seperti itu logika sederhananya. Draw tu, mana draw tu, yang kayu draw tu, yang baju draw tu. Ya'ul umma qadalim draw tu. Yang baju mana ya? Ini nak. Demikian juga kalau Allah, ini kan milik Allah semua. Kita ini semua milik Allah. Dan bukan roh mana Allah yang berkatanya. Datang kita ke bumi ini, semua kehidupan kita dari bumi ini. Bumi milik Allah, Allah yang buat. Semua kebutuhan kita di alam ini milik Allah. Allah siapkan. Kemudian dihidupkan kita di sini, semua milik Allah. Kita milik Allah, alam milik Allah. Dan kita tahan pun siapa yang buat? Kalau kita bahas mereka, gedanya terus penuh masjid, terus Allah. Yang gerakkan hati kita siapa? Allah. Yang gerakkan langkah kita siapa? Allah. Dengan hati yang Allah buat saja masjid, dengan tubuh yang Allah buat saja masjid, dengan tenaga yang Allah cipta saja masjid, maka seharusnya ketika Allah ingin katakanlah mengazab kita semua, itu Allah tidak mau. Dia harus terima kan. Yang kita sekedar analogi, dia harus terima. Jangan dia bermasalah, dia dapat masyarakat, ada masalah di mana. Tapi kita belum menerima takdir Allah itu 100%. Harus terima seperti itu. Itu yang pertama. Dan
secara logika mengatakan tak. Kemudian walau rahimahum, dan seandainya Allah kemudian bunuh gak ada hak Allah, gak ada anu. Walau rahimahum, kemudian demikian juga seandainya Allah merahmati, menyayangi semua makhluk, kana rahmatuhu khairan lahum min amalihim, maka rahmat Allah itu lebih tinggi daripada amalan mereka manusia. Jadi kalau kemudian yang bunuh gak ada, dan sebaliknya seandainya Allah kemudian menyayangi kita, memberikan kita pahala, memasukkan kita ke surga, itu Allah sayangi kita dengan sebab amalan kita, atau karena memang dengan sebab rahmat Allah yang sangat besar kepada kita. Dengan sebab itu dia dalam surga dan akhirat, dengan amalan kita atau kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Ibu dapatkah dengan amalan dia dalam surga? Tahu? Ciri dia. Ibu dapatkah? Kamu surga dan amalan itu, atau tak tentu Allah. Ya Allah, mau amalan itu surga. Jadi itu dia. Ada juga. Kenapa kita tidak berani mengatakan seperti itu? Karena kita sadar dengan kondisi amalan kita yang sangat terbatas. Dari sisi prakteknya, kadang-kadang ada kurang di sana sini. Di sisi keikhlasan, lebih-lebih dong. Di sisi hati ikhlas, tak ikhlas, lillahi ta'ala, lebih bermasalah. Kemudian belum lagi ketika amalan-amalan kita ini diimbangi dengan dosa-dosa kita. Jawab, tamam jawab. Maka walaupun kemudian kita masuk surga, itu kita masuk surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Nah, maka di sini maknanya kalau Allah pun kemudian menyayangi kita dengan memasukkan kita ke dalam surga, itu juga mutlak rahmatnya Allah. Kalau sebaliknya, alhamdulillah, walaupun kita berlindung kepada Allah daripada hal itu, Allah mengazab kita, itu pun hak Allah. Itu akidah kita. Yang punya kata primaunya yang baru sempurna. Iman kepada Allah, adanya Allah, iman kepada adanya para malaikat, iman kepadanya, kepada adanya para nabi, iman kepada adanya kitab-kitab. Itu semua kita beriman. Cuman penutup, penyempurna, pelengkap iman itu kuncinya ada di akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada takdir. Artinya iman kepada takdir, wa yu'adzibna fa bimahdi 'adlih wa yu'adzibna fa bimahdi fadlih. Kalau Allah katakanlah mengazab kita semua, Allah adil dengan keputusannya itu, itulah takdir. Kalau Allah kemudian memberikan kita pahala, memasukkan kita surga, itu murni kasih sayangnya Allah, bukan karena amalan kita. Baru iman kepada takdir, baru sempurna. Maka kita berdoa kepada Allah, meminta surga itu dengan rahmatnya Allah. Harus ajarkan birahmatika astaghith. Wahai Allah, dengan rahmatmu aku meminta. Sedangkan amalan ini wasilah. Tapi dia terlalu pede dengan amalannya. Pokoknya pede dia, kepedean. Lebih kita tak usah jauh-jauh. Kita misalnya
pulang ke rumah, kasih kertas sama istri, kertas kosong, kasih kertas kosong sama anak, sama istri. Beberapa istri, tulis lihat kekurangan lo sebagai kepala rumah tangga. Handphone pun, dia berkata, nanti berkata, bina buku bikin, bukannya tak ada masalah. Yang dikadang dengan manusia, istri dan anak-anak. Belum lagi tak berkampung. Kita dengan kampung, kita berkampung masyarakat. Belum lagi bantu. Belum kosong kulit tak kurang. Cukup le kalau ada. Kira itu dalam pandangan manusia. Yang manusia itu melihat kita terbatas, yang demi dalam itu. Bagaimana dengan pandangan Allah yang melihat kita itu setiap saat 24 jam, yang zahir, yang batin, yang tidak kubur, yang dalam hati dunia. Jangan layak boleh sebenarnya. Kamu boleh sih, kamu boleh dosa, boleh sih, lebih sih tak faham. Berampun ni, berhapus ni. Kadang dari manusia bentuk ya Allah banyak sekali orang. Maka tak berani kita sebenarnya. Maka kadang dua dia, saya galak dua. Tiga orang dari ibadat, nanti dia tak tahajud langsung mengatakan dia ada wajib kepada Allah. Aduh, okey, maka dia tu mahu pada pula. Nanti 3 minggu dah tahajud, yang 3 minggu jangan ingat kan. Jadi manusia saja melihat kekurangan kita. Kita ini banyak sekali manusia yang dengan sekilas. Apalagi dalam pandangan Allah. Makanya kalau Allah buka catatannya, yang terliput oleh Allah, yang terliput oleh malaikat rakib adib, kena pandai. Demi berdosa selamat. Maka dengan demikian kita menyadari bahawa selama ini kita terhormat, kita dipandang mulia, ada nilai di hadapan makhluk Allah yang lain. Itu murni karena kasih sayang karena masih kita diberikan nilai oleh Allah, dimuliakan, dihormati. Maka dibentuk ke masjid, maka duduk dengar pengajian, masih kita bisa remeh-remeh, tersenyum bahagia sesama kita. Ini semua karena sitrullah, karena ditutup oleh Allah, tidak dinampakkan kepada manusia. Allah berada itu. Maka seharusnya kita malu kepada Allah. Dengan demikian kita sadar. Jadi kalaupun Allah kemudian memberikan kita pahala, menyayangi kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surga, itu murni karena rahmat Allah yang wajib imani. Kemudian dilanjutkan oleh Ubay bin Ka'ab, wa law anfaqta mithla uhudin dhahaba fi sabilillah ma taqabbalahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Dan seandainya engkau berinfak seumpama satu gunung Uhud emas, engkau infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah Taala itu hingga engkau benar-benar beriman kepada takdir sepenuhnya. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan hingga engkau benar-benar meyakini bahawa sesungguhnya apapun yang menimpamu itu tidak pernah salah, tidak pernah keluar daripada takdir Allah. Yang menimpa dia telah takdir Allah, tidak pernah salah. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan sesuatu yang tidak menimpamu
juga tidak salah. Jadi kayak fikir-fikir tuan-tuan, kayak mentang-mentang kayu taat, gupi musibah ya Allah. Kan ada pikiran dalam pikiran tu. Itu salah dia Allah kadang tetangga asal ni dalam musibah yang belajar macam tu. Memang balik. Ada memang kayu tu. Walaupun kayu keadaan nanti kena musibah, memang kena hang buka bukan datang kayu, memang kayu. Antara kamar rumah. Kalau kayu harus kena salah. Memang rumah dia. Memang dia. Ini baik fikir-fikir lain. Demikian juga sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan sesuatu yang tidak menimpamu, artinya yang tidak kamu dapatkan, itu juga tidak salah. Jadi hendak buka, hanya gerda kerja, kan disiplin, jujur, hana baik-baik, hana musibah. Dan tanya cik anak betul ibu ni, ni hana buka, cik kamu nak. Jadi baik dia baru ibu nak buka cara macam tu. Kalau itu mereka ini hana buka, cik kamu nak, cik nak takdir. Nah, jadi yang kelima. Walau mutta ala ghairi hadha ladakhalna. Jikalau engkau meninggal tidak seperti ini imanmu, ada. Kalau dah fikir buka-buka, kamu buka, habis pun lagi yang ijih lagi yang buka. Ini laginya iman kita yang terhadap Allah. Justru ladakhalna. Dikhawatirkan dari itu masuk neraka. Hanya yang buka, udipnya hanya yang buka. Lidahnya yang kata yang memang dijuk oleh Allah. Yang hanya demi berarti memang hanya dijuk oleh Allah. Menaji mudah ini tetangga katanya, teman katanya, tu yang gedeme yang dijuk oleh Allah. Yang hanya demi hanya dijuk oleh Allah. Hanya buka. Harus seperti itu iman kepada Allah. Tapi dengan hana lagi kalau bolak-balik curiga objek, la dakhalna nar. Dikhawatirkan engkau akan masuk neraka. Jadi memang kami yang takdir. Qala setelah mendengar itu, benda lagi dia dengar penjelasan baik-baik yang lalu, katanya Qala kata Ibnu Dailami, thumma laqitu Ibnu Mas'ud faqala mithla dhalika. Kata Ibnu Dailami, setelah aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, aku datang lagi kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya kepada bin Mas'ud. Faqala mithla dhalika. Ternyata Abdullah bin Mas'ud menjawab dengan jawaban yang sama yang dijawab oleh Ubay bin Ka'ab. Thumma ataitu Hudzaifah bin Yaman. Kemudian aku datangi lagi Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi Medu yang kerap Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman. Faqala mithla dhalika. Dijawab lagi oleh Hudzaifah bin Yaman seperti jawaban Ubay bin Ka'ab. Sama dengan jawaban. Thumma ataitu Zaid bin Thabit. Kemudian aku datangi Zaid bin Thabit. Ini ulama sahabat juga yang sudah pernah kita bahas, orang yang menulis Al-Quran. Fahaddatsani 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Kemudian Zaid bin Thabit menjelaskan kepada aku sama seperti dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah yang sama. Memang seperti itu iman kepada takdir Allah. Dia kata, "Nama ini yang macam raja tak malam Selasa." Ada kata ini ikut keyakinan jadi sedih dan yang dia tu ini ustaz sini. Dia terus putih jam si berada di ustaz sini malam Selasa. Yang dia nama aja dulu. Nama modero boleh, putra boleh, nama aja orang. Yang menyebabkan hero kedua-duanya baik awal ini. Ada orang lain.
Kaya sama jawaban. Ya minta ada tau. Nak kuburai masjid, nak kuburai dia pilih gunung ni. Pilih gunung, dia pilih nakut, dia benar kuburai itu. Justru aneh-aneh. Dia yang benar. Iman kepada akhir Allah. Jadi ini yang kita terima, yang tinggal yang hidup Allah. Itu yang ada terima, yang hidup Allah. Maka terima. Takdir Allah itu baik itu yang enak maupun yang tidak enak. Karena ukuran enak tidak enak itu pada kita. Maka Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kalian itu tidak suka kepada sesuatu padahal itulah yang baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kalian itu justru terlalu suka kepada sesuatu padahal itulah yang buruk bagi kalian. Ada yang hadap abi standar baik buruknya hadap abi. Standar baik buruk yang kita tahu ini hanya secuil percikan kebenaran dari Allah. Sedangkan mudahnya kebenaran, hakikat kebenaran itu hanya Allah yang dari umumnya baju. Makanya standar kebenaran kita ini belum betul-betul mutlak. Hanya beberapa hal tertentu. Sama seperti kasih sayang Allah juga. Jadi kasih sayang yang ada di bumi ini, yang ada di alam ini, yang kita berbagi, ayah sayang kepada anak, ibu sayang kepada anak-anak, sayang kepada ayah, anak sayang kepada ibu, sayang sesama persahabatan, sayang sesama saudara, sayang, itu hanya secuil percikan kasih sayang Allah. Tapi gudangnya kasih sayang itu hanya ada pada Allah. Mampu kalian kebenaran yang sih hanya secuil kebenaran yang kita diturunkan ke bumi ini. Nah, makanya kebenaran Nabi Muhammad diuji tertutup. Nah, jadi berpegang karena hanya mutlak. Beda dengan kebenaran Allah. Maka apapun yang kita rasakan, apapun yang kita terima, apapun yang terjadi pada kita, yakinilah itu adalah takdir Allah. Kalau itu terasa enak, alhamdulillah. Kalau itu terasa kurang enak, juga alhamdulillah. Karena selama itu takdir Allah, kita beriman apapun yang ditakdir oleh Allah pada hakikatnya adalah baik. Itulah ulama sufi. Ada seorang ulama besar, ulama sufi. Suatu hari anaknya meninggal, masih bayi. Anaknya meninggal, ada bayi meninggal. Maka datang orang-orang bertakziah. Tapi ketika orang-orang datang bertakziah, orang-orang melihat bukan seperti acara meninggal, bukan acaranya, bukan acara, tidak nampak seperti acara orang yang meninggal anak. Justru nampak seperti acara orang yang sedang mengakikahkan anaknya. Dibanding mereka kalau di mengakikahnya bukan bahagia, senyum-senyum, dibanding mengakikahnya. Maka ketika orang datang, ini Syekh ini seperti tersenyum-senyum. Apa dia tersenyum? Kalau lagi ajar, kalau lagi meninggalnya, tapi lagi akikahnya. Orang heran. Maka kemudian ada beberapa ulama mempertanyakan, wahai imam, wahai Syekh, kalau meninggalnya, kalau akikahnya, tapi akan senyum-senyum. Kata ulama ini, kata imam ini, bagaimana saya tidak tersenyum? Rasulullah mengatakan setiap anak bayi kaum muslimin yang meninggal, maka Allah menempatkan dia di salah satu kamar di surga
di sana dia akan menunggu orang tuanya nanti di hari akhirat. Jadi kata Imam ini, bagaimana saya tidak senang? Saya masih di dunia, tapi sudah ada keturunan saya yang menunggu saya di surga. Itu baru sedikit Allah buka hijab. Baru sedikit Allah buka hijab seperti itu berbeda. Menyebutnya meninggalkan anak maka bayi iban hakikatnya. Maka ketika dia melihat kepada hakikat itu, ketika dia berfikir menggunakan logika hakikat itu, dia justru tersenyum. Ya kalau bingung berbeda. Seandainya Allah nampakkan, itu seandainya, ya, maka ada berbeda. Setiap kesusahan kita, setiap susah dari pun taudik sampai kronik, setiap kesempitan hidup, setiap luka, setiap sakit, setiap macam-macam mungkin sudah Allah siapkan balasan yang luar biasa di sana. Yang kedua, mungkin kita akan ngomong kepada Allah, ya Allah, menyunyan balasan ya Allah, nekama hidup. Buatlah hidup ini lebih baik agar balasan nanti di hari akhirat lebih besar. Mungkin akan datang dia. Manja apakah datang karena ada di dan jaya itu pun ada lekor je. Ya jika dia je boleh ada lekor je. Ada sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim yang juga kita sudah sampaikan sebelumnya. Jadi ketika di hari akhir nanti, lau ya'lamu ahlul afiyah, lau ya'lamu ahlul afiyah, seandainya ahlul afiyah tahu apa yang Allah siapkan kepada ahlul bala, laqalu lau qurritna bil maqarib. Jadi nanti di hari akhirat, ketika seluruh manusia di padang mahsyar didudukkan semua untuk proses hisab, yang berat sekali, yang menegangkan. Ketika urun di hadapan mahkamah Allah, tiba-tiba dibuka jalan, nyok paman kan, panggung. Ini proses mahkamah Allah. Manusia di sini semua berdiri di depan. Triliunan manusia. Yang beribedu tu, kami ini yang beribedu tu, bukan di dalam masyarakat pada proses hisab. Maka ketika mau dihisab, tiba-tiba dibuka jalan ini. Yang lain belum sampai. Dipanggil ahlul bala. Namanya satu-satu dipanggil Fulan bin Fulan bin Fulan. Dijak mereka kena baca doa. Dijak pada mereka. Yang pertama menjadi khusus. Lantas siapa yang dipanggil itu? Ahlul bala namanya. Siapa ahlul bala itu? Orang yang hidup di dunia penuh dengan cobaan. Penuh dengan cobaan, penuh dengan kerumitan dan berbagai macam persoalan. Kalau Ziloro, memilih malaikat, proses, itu bangga. Yang lain, yang miliarannya, triliunannya, yang beribedu dia, beribedu kajian dulu, proses kemudiannya, bingung. Mengenai keadaan ahlul balah langsung dipanggil khusus, jalur khusus, tiroro. Maka ahlul afiyah, orang-orang yang enak hidupnya akan mengatakan, wahai Allah, kembalikan kami ke dunia. Allau qurrita bil maqarib, siksa kami di dunia. Buat kami pahit di dunia, buat kami susah di dunia, agar kami bisa seperti ahlul balah lebih cepat. Kenapa yang lebih betul di kamu? Makanya dalam konteks hadis ini juga Rasulullah mengatakan orang-orang fakir itu lebih cepat masuk surga
dosa daripada orang-orang kaya 500 tahun. Dengar contohnya kainan bagahnya. Dia jadi macam kontrak bantang dan lebih 500 tahun lebih cepat masuk surga orang hidupnya susah daripada orang hidupnya enak. Lebih bagah pun susah karena kelebihan kepada Allah punya pintunya mahal di akhirat. Jadi beda sistem pola nanti di akhirat dengan pola di dunia. Di dunia kan yang bagah urusan kan yang digas orang, yang lebih lucu, yang olah-olah lucu, urut dalam, ngaji, yang punya lebih bagah. Di ulu kasih ya, urut dalam ya, sebenarnya mewah. Dulu sampai. Menuju di akhirat sebaliknya orang. Hati-hati bermain di dunia. Kembali ke akhirat. Karena ada orang berpikir mudah kayak jauh juga jadi orangnya kalau itu bolehnya ada jauh orang apa beradi. Jadi begitu kira-kira cara Allah memberikan kompensasi kepada orang-orang yang ketika hidup di dunia harus menghadapi takdir Allah yang berat. Ada kompensasinya. Maka nikmati sebagian. Kemudian wa fi dzalika bayanun anna al-murada bil hadis al-awwal anna kull maqdurin fallahu qadiruhu wa anna al-khaira wasyarra wa in kana dhiddaini fa inna qadirahuma wahidun wa laysa qadir asy-syarri ghaira qadir al-khair kama taquluhu tsanawiyah. Maka dari beberapa keterangan ini menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap takdir itu Allah lah qadiruhu yang menakdirkannya. Wa anna al-khaira wasyarra, dan sesungguhnya kebaikan dan keburukan, wa in kana dhiddaini, sekalipun dua hal yang berlawanan, fa inna qadirahuma wahidun, sesungguhnya yang menakdirkan keduanya itu adalah satu, yaitu Allah. Wa laysa qadir asy-syarr wa ghairu qadir al-khair. Janganlah dimaknakan yang menakdirkan keburukan bukan yang menakdirkan kebaikan. Kama taquluhu tsanawiyah, sebagaimana itu dikatakan oleh satu aliran yang pernah ada, namanya aliran as-tsanawiyah. Apa makna aliran as-tsanawiyah? As-tsanawiyah bukan as-tsanawiyah, tapi as-tsanawiyah. Itu satu kelompok aliran yang mereka meyakini semacam dewa. Tuhan itu ada Tuhan, ada dewa kebaikan, dewa keburukan. Jadi menyo yang God, menyo yang mendaki dewa yang baik, menyo yang buruk, menyo yang mendaki dewa yang buruk. Kayak hadir ya. Takdir semua satu zat yang menakdirkannya, yaitu Allah. Fa idza thabata anna al-iman bil qadri syu'batun min syu'abil iman, faqad dalla al-kitab thumma as-sunnah ala anna Allah ta'ala alima fil azal ma yakunu min ibadihi min khairin wa syarrin. Maka jika telah tetaplah bahwa sesungguhnya iman kepada takdir adalah salah satu daripada cabang iman kepada Allah, maka dalam kitab akan ditunjukkan oleh Alkitab, yaitu Al-Quran, thumma sunnah, kemudian sunnah, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui dari zaman azali ma yakunu min ibadi, akan apapun yang terjadi pada hamba-hambanya, min khairin, apakah itu kejadian baik, wa syarrin, maupun kejadian buruk. Thumma amara bil qalam, kemudian Allah memerintahkan al-qalam, pena.
untuk menulis. Fajara fil lauhil mahfuz, maka ditulislah oleh al-qalam atau pena, maka terletaklah semua yang akan terjadi, apakah itu buruk maupun baik, baik maupun buruk, semua telah tertulis fil lauhil mahfuz bima alima, di lauhil mahfuz sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Dan dari itu layanan itu menyodong karena mereka kunci tujuan lo ibadah pertanyaan 40 puluh ada menyodong pada mereka menyodong diri lo dalam mereka kunci fungsi ibadah. Pertanyaan ini 40 puluh berarti dalam mereka karena ada debu ini pokoknya laki Allah berdamai surga dan husnul khatimah. Soalan. Di mana ya kemah kabar tak kedi. Nanti lo tunggu. Aku bos asyik itu sabuk. Asyik dalam bentuk kulina tak kena untuk tunggu. Tunggu kaya. Ayo tunggu kat dia tunggu ko. Aku dawan aku tangkap. Aku show. Kalau tanya tak kena tanya. Apa ni kalau tunggu nya? Betul, kata gede Tuhan. Maka balai tanya, ada kita gede dengan Tuhan. Ron urung percaya pada tak berbulan tu. Yang ron saja tu dalam Tuhan pilih karai kena. Yang kira-kira apa yang kun ganyan tak gede Allah atau iman ganyan atau tanya yang kebunuh dan pengaruh iman tanya kita dan kebunuh. Yang pertama adalah yang kedua hanya kata religi kadang-kadang sebab belum mati di mertu tu nak buat temu surga mencintai dunia. Matinya nanti belum kasih tapi dah maksiat sampai je ya. Bayangkan dah juta bahkan 20 juta ini mandi ya kiban yang pengaruh benar ni dengan keseharian tu. Negatif juga mati lah. Ada baik kalau saya dan hinan maksudnya urut katin yang sabar, urut yasin yang sabar dan kasih ada berkebut yang melawan syariat Allah. Karena nyebabnya dari berkebut melawan syariat Allah yang sama lagi ada dalam takdir sih. Kemudian urut tengku pun yang menjaga jauh lagi yang kayak dulu main apa walaupun yang takdir Allah kadang-kadang, tapi dengan kekun nyokan takdir Allah ini terdepan. Sebabnya anak Adam dengan Allah kan kita sampaikan sebelumnya. Jadi iman itu dalam hati. Tapi ketika kita lepaskan yang buruk kita tidak disebabkan kepada Allah, bukan karena hakikat Allah, tapi sebagai bentuk ada. Jadi semua dari Allah apakah itu baik maupun buruk, tetapi dalam penisbatan ada adab yang dinisbahkan kepada Allah, yang ada dinisbahkan kepada selain. Kan kita katakan sebelumnya menurutkan hijrah demikian yang dapat saya sampaikan bahwa yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya sendiri. Yang izin Tuhan secara adab yang betul. Lihat benda yang ke mana? Berhubung alam kelasan dan yang mendapat tauhid orang takdir, maka yang God sekali yang roh nangkap itu makhluk dari Allah. Hanya tetap aja yang God dari Allah, yang roh dari roh itu. Secara penisbatan, secara adab betul. Tapi secara iman, keyakinan hakikatnya semuanya dari Allah. Lagi tunggu tu bayar penduduknya dia dapat ada. Ya, baik.